menutup ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami akan memulai setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau saja Tuhan yang akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Kudaki-daki ke gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku dayung
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan pujikan pujian berjuta tahun. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati siapapun guru sekolah minggu yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu supaya bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Ya, tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat.
di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan lanjutan dari minggu yang kemarin. Kalau anak-anak sudah mendengarkan, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Paulus dan Silas ya, penginjilan Paulus dan Silas, dan sampai pada akhirnya Silas dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Paulus. Dan Paulus di dalam penjara, sementara mereka di dalam penjara, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, sampai akhirnya Tuhan membuat satu perkara yang besar buat dia, sehingga pintu penjara itu terbuka dan Paulus mendapatkan satu kebebasan yang daripada Tuhan. Seperti itu. Dan di pagi hari ini kita akan belajar tentang berjalan bersama dengan Yesus. Masih tentang perjalanan Paulus begitu ya. Anak-anak, siapa yang di sini pernah pergi ke luar pulau Jawa gitu ya? Misalnya pergi ke Sumatera, pergi ke Ambon, pergi ke Manado, di luar pulau Jawa ya. Tapi tidak naik bus, tidak naik bus, tetapi naik kapal laut. Biasanya kan ada pesawat ya, tapi perjalanan Paulus pada waktu itu kan belum ada pesawat, sehingga dia harus naik kapal laut. Nah, keinginan Paulus pada saat dia dijatuhi hukuman, dia ingin naik banding. Anak-anak tahu ya naik banding ya, karena Paulus secara kependudukan dia adalah orang Roma gitu ya, orang Roma. Tapi sebetulnya dia juga keturunan daripada orang Yahudi, sehingga dia adalah orang Yahudi yang melakukan aturan-aturan keyahudiannya. Tetapi karena dia adalah orang Roma, pada saat orang-orang Yahudi menuduhkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Paulus, dia ingin naik banding dan dia ingin berjalan ke Roma. Nah, sebelum anak-anak menyaksikan sebuah film yang akan diputar, saya akan memberikan satu cerita sebelumnya seperti itu ya. Jadi Paulus pada saat dia harus naik banding, dia harus dibawa ke Roma, bersama dengan seorang perwira yang bernama Julius ya, seorang perwira bernama Julius. Dia bersama dengan tahanan-tahanan yang ada itu dimasukkan ke sebuah kapal gitu ya, kapal laut tadi. Dia bersama dengan tahanan-tahanan yang ada. Dia harus naik kapal. Saya pernah naik kapal ya, naik kapal. Itu jadi kapal ini meskipun kapal itu besar, kadang kalau ombaknya yang besar juga kita bisa ikut loh ya. Kita bisa ikut rasakan ombak itu, kita bisa rasakan ombaknya. Bahkan kalau yang tidak tahan itu bisa tumpah seperti itu ya, bisa tumpah, muntah-muntah, tumpah-tumpah gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat itu Paulus ini setelah dia sampai di Alexandria, itu ada sebuah kapal yang menuju ke Italia gitu ya, menuju ke Italia. Pada saat dia sampai di Alexandria ini, sebelum kapal itu memindahkan Paulus untuk masuki kapal di situ, Paulus ini sudah pesan, jangan naik kapal ini ya, diingatkan gitu ya, jangan naik kapal ini. Karena apa? Akan terjadi badai yang sangat besar yang akan mengombang-ambingkan kapal ini, Tetapi Julius perwira ini lebih percaya dengan perkataan nakoda itu, sehingga ya sudah, dari Alexandria ini semua Paulus dan tahanan yang lainnya itu dipindahkan masuk ke dalam kapal itu. Dia berjalan istirahat di satu dermaga yang satu menuju ke dermaga yang lain.
sampailah di sebuah pulau. Di sebuah pulau, ini mau menuju ke sebuah pulau namanya Pulau Kreta, anak-anak, Pulau Kreta. Nah, ada angin sakal, ada angin yang sangat besar, ada angin yang sangat besar sehingga kapalnya ini menjadi oleng, gitu ya, kapalnya menjadi oleng. Ini sudah diingatkan sebetulnya sama Paulus, sudah diingatkan oleh Tuhan melalui malaikatnya, sudah diingatkan tidak boleh melewati jalan itu ya, tidak boleh menumpang kapal ini, tetapi terus saja dia jalan sampai pada akhirnya kapal ini mengalami kesulitan yang besar karena ombak yang besar itu. Semua orang pada bingung untuk membuang sauh. Membuang sauh itu berarti apa? Membuang barang-barang yang ada di dalam kapal itu, dibuang banyak seperti itu ya. Sampai pada akhirnya sampailah dia ke di sebuah pulau yang namanya Pulau Kreta ini. Sehingga kandaslah kapal daripada Paulus ini di Pulau Kreta itu. Nah, pada saat dia tiba di situ, sebelum dia turun, Paulus itu sudah akhirnya dia ngomong-ngomong gitu ya sama orang-orang yang ada di kapal ini, katakan, kamu tidak menurut apa yang menjadi perkataanku, kamu lebih mendengar cerita daripada perwira nakoda ini, sehingga kita mengalami celaka. Tapi mari setelah ini, jadi mereka semua pada ketakutan, tetapi langsung Paulus gini, sekarang kamu makanlah. Nah, setelah mereka makan, karena sepanjang hari dia tidak bisa menikmati perjalanan itu dengan baik. Setelah itu dia makan, maka dia turunlah ke Pulau Kreta ini tadi. Nah, sampai di Pulau Kreta, mereka menikmati makanan yang ada. Setelah itu karena dia menurut, jadinya takut gitu ya. Mereka takut dengan perkataan Paulus tadi. Perkataan Paulus, akhirnya dia menuruti apa yang menjadi perkataan Paulus. Setelah dari Pulau Kreta 14 hari mereka beristirahat di pulau itu, dan akhirnya dia naik lagi. Naik kapal itu menuju ke kota Roma, di mana Paulus akan naik banding ke sana. Dia akan menceritakan pengalamannya. Sebelum dia sampai di Roma, dia turun atau singgah di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Di Pulau Malta inilah pertama kali mereka beristirahat. Dia membakar api unggun gitu ya. Dia mencari kehangatan di situ, Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Pada saat dia beristirahat, dia membakar api unggun, tangannya Paulus ini digigit oleh ular beludak. Dan akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu, akhirnya dia kata-kata, nah itu dia itu pasti seorang penjahat, dia itu pastilah seorang pembunuh, sehingga dia tidak hancur, tidak binasa di kapal, tetapi di tempat ini. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Karena Paulus berjalan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ular beludak tadi cuma dikebaskan saja dari tangannya, sehingga ular ini tadi mati. Dan orang-orang di situ menunggu apa yang akan terjadi dengan Paulus setelah dia digigit oleh ular beludak itu. Tidak terjadi apa-apa, anak-anak, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Perjalanan Paulus bersama dengan Yesus. Selanjutnya di Pulau Malta ini ada seorang gubernur, anak-anak, namanya Publius. Pak Publius ini punya ayahnya lagi sakit demam gitu ya. Dia sakit demam. Terus juga sakit desentri. Paulus selama dia beristirahat di Pulau Malta karena keajaiban yang telah Tuhan buat, ular itu tidak membuat dia mati, tetapi membuat orang-orang yang ada di sekitar Paulus menjadi sangat hormat, menjadi sangat takut. Sehingga Pak Publius ini senang dengan cerita Paulus, kesaksian Paulus itu. Akhirnya ayah daripada Pak Publius ini dibawa kepada
Paulus, dan didoakanlah dia. Didoakan oleh Paulus di dalam nama Yesus, maka demam daripada ayah Bapak Gubernur ini menjadi sembuh, termasuk sakit disenterinya menjadi sembuh. Sehingga anak-anak, perjalanan Paulus ini tidak sia-sia dimanapun dia berada, karena penyertaan Tuhan yang nyata. Injil itu tetap diberitakan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Paulus dengan berani menceritakan tentang kabar sukacita itu kepada orang yang ada di Malta, sehingga orang Malta itu ada banyak datang kepada Paulus yang sakit-sakit itu ya, karena kesaksian daripada Pak Publius, di mana ayahnya yang didoakan menjadi sembuh. Ini akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Malta itu datang kepada Paulus untuk didoakan, sehingga dia mendapatkan satu kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat film yang akan ditayangkan sebentar. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya.
mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak, setelah kita menyaksikan film yang baru saja anak-anak lihat, kita bisa melihat berjalan bersama dengan Yesus itu tidak mudah ya. Ada kesulitan seperti Paulus alami, ada gelombang, ada terpaan. Tapi Paulus tetap mendapatkan satu ketenangan. Karena apa? Dia tetap berpegang teguh pada apa yang telah Tuhan katakan. Melalui malaikat tadi, dia sudah diingatkan, dia tetap dengar itu. Dia tetap dengar sehingga dia mendapatkan kemenangan-kemenangan meskipun dia harus mengalami banyak tantangan. Perjalanan Paulus bukan sesuatu yang sia-sia. Pada saat dia berdoa pun, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga orang sakit juga mendapatkan kesembuhan. Nah, ayat emas kita minggu ini terdapat dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ingat ya, Yesaya 26 ayat yang ketiga yang bunyinya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Ingat ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Anak-anak, yang hatinya teguh itu berarti hati yang kuat, hati yang terus memandang kepada Tuhan, hati yang terus fokus kepada Tuhan. Tuhan katakan yang hatinya teguh itu dijagai oleh Tuhan. Sehingga apa? Sesuatu kesulitan, persoalan, sakit, penyakit yang sekarang ini anak-anak misalnya dalam belajar mengalami kesulitan atau yang sakit, atau keadaan-keadaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita dengan COVID-19. Tapi Tuhan janji yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah inilah yang akan membuat kita mengalami sukacita meskipun di sekitar kita tidak memungkinkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di minggu ini boleh memberkati anak-anak. Ingat ya, hatinya tetap teguh, hati tetap melekat kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera itulah yang akan menjagai anak-anak. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak kekasih di rumah, selamat pagi, selamat beribadah yang sudah berlangsung.
Kami percaya anak-anak duduk manis sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah bekerja kepada Paulus dengan bagaimana di kapal yang karam itu ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Dan itu firman itu bukan hanya untuk Paulus, tapi untuk kita semua anak-anak kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia, boleh menikmati janji-janji Tuhan. Asal anak-anak taat, asal anak-anak takut akan Tuhan, itu rahasia yang benar-benar akan membuat anak-anak berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak di dalam pengiringannya kepada Tuhan sampai pada masa tua mereka kelak jangan terjamah oleh kuasa-kuasa yang tidak bersumber daripada Engkau. Aturan mindset Tuhan biarlah bekerja atas anak-anak ini, masa anak-anak, masa remaja, sampai dia nanti dewasa, sampai dia menjadi haleluya, haleluya, usia yang mapan ada di tangan Tuhan. Ini doa kami. Berkati anak-anak Yesus, berkati orang tuanya, berkati gereja kami yang Tuhan Kau pakai untuk menampung anak-anak, untuk menampung pekerjaanmu ini. Berkati apapun yang menjadi pergumulannya, kami letakkan kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Oh haleluya, kami percaya kami belum mempunyai tempat permanen, tapi punya gedung ini Tuhan. Kami pertaruhkan biar Tuhan Yesus yang memperjuangkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih apapun yang diperlukan oleh anak-anak, biarlah Bapa memberkati jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami inginkan. Tuhan dapat lakukan untuk anak-anak, sebab anak-anak adalah kekasih-kekasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin.